Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Hurul Maksura dengan NIM F1E1200013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggapan saya terhadap video yang dicantumkan pada Google Classroom pada mata kuliah Kewarganegaraan. Hal itu terkait dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, sebelum dari kita membahas lebih lanjut dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kita berangkat melalui mengapa perlu dilakukan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu. Sebelumnya, tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri yaitu untuk mengubah ataupun memperbarui redaksi dan substansi konstitusi atau sebagian dan seluruhnya agar sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa sesuai pada zamannya. Kemudian alasan bangsa Indonesia sendiri bertekad ataupun komitmen untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah karena di dalam pembukaan terkandung statside atau citra negara berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian salah satu keuntungan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika Undang-Undang Dasar 1945 itu mengalami perubahan atau amandemen sendiri adalah adanya perbaikan terhadap pasal-pasal yang bisa dikatakan belum sempurna dari segi tafsiran ataupun dari segi peradaban manusia dan lain sebagainya, seperti itu. Namun di balik dari hal-hal yang tersebut ada juga keuntungan yang dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika mengalami perubahan ataupun amandemen seperti adanya perbaikan terhadap pasal yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya dan juga menghilangkan pasal-pasal yang multitafsir pada Undang-Undang Dasar 1945 juga dapat menyesuaikan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri juga akan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi kita berangkat dari apakah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri harus memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Amandemen Undang-Undang Dasar tentu saja harus memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat karena hal tersebut disetujui karena Indonesia memegang prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi oleh karena itu semua peraturan utamanya Undang-Undang Dasar 1945 dalam pengubahannya wajib mementingkan kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu juga adanya amandemen tersebut juga memiliki kelemahan-kelemahan seperti pertama adanya kekaburan dan inkonsistensi teori dan materi muatan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua ada kekacauan struktur dan sistematisasi pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan yang terakhir juga seperti ketidaklengkapan konstitusi dan pasal-pasal yang multi interpretatif yang menimbulkan instabilitas hukum dan politik. Jadi adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri memberikan dampak positif ataupun negatif dari seluruh sisi untuk bangsa Indonesia. Sekian sedikit tanggapan ataupun penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.